mengatur bahwa presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian pasal 12 yang mengatur presiden dalam menyatakan keadaan bahaya. Kemudian pasal 13 ayat 1 sampai 3 yang mengatur presiden dalam mengangkat dan menerima duta negara lain. Kemudian pasal 14 ayat 1 yang mengatur presiden dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi. Kemudian dalam ayat 2 juga mengatur presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Kemudian pasal 15 yang mengatur presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain sebagai tanda kehormatan. Kemudian pada pasal 16, presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Nah, aturan-aturan dasar tadi yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan bukti bahwa Indonesia telah menerapkan konstitusi. Penerapan konstitusi ini bertujuan agar Indonesia bisa terhindar dari pemerintahan yang sewenang-wenang dan menjaga hak-hak warga negaranya. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara, misalnya menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan dapat bekerja secara terstruktur dan setiap bagian kekuasaannya dapat menyesuaikan diri satu sama lain dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dinamika konstitusi yang ada di Indonesia. Pertama kali itu adalah sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, di mana Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama itu adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, di mana Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian setelah dalam keadaan kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda ingin lagi untuk atau berkeinginan lagi untuk berkuasa di Indonesia melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Namun karena adanya perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal untuk menguasai Indonesia. Kemudian berlanjut lagi tahun 1949, di mana diadakan suatu konferensi di Belanda, tepatnya di Den Haag, yaitu konferensi meja bundar. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, di mana negara Republik Indonesia berubah status yang menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS. Negara RIS ini dengan konstitusi RIS itu berlangsung sangat pendek sekali karena tidak adanya kesesuaian terhadap jiwa proklamasi kemerdekaan, di mana awalnya kita adalah menghendaki negara kesatuan, bukan menghendaki atau menginginkan negara dalam negara atau negara bagian. Kemudian berlanjut lagi pada perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar sementara 1950, di mana di dalam itu memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer, di mana tidak cocok dengan jiwa Pancasila. Akhirnya karena ketidakcocokan tersebut, terjadi suatu pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Kemudian berlanjut lagi pada UUD 1945 Orde Lama, di mana ciri-ciri periode ini yang mendominasi adalah terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Akhirnya di tahun 1966, UUD 1945 Orde Baru, di mana terjadi pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, menimbulkan perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami beberapa koreksi, di mana koreksi dan berbagai penyimpangan itu dilakukan atau diperbaiki lagi terhadap penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama.
Lalu terjadi juga beberapa krisis seperti krisis ekonomi dan juga krisis moneter pada tahun atau pertengahan 1997, di mana boleh next dulu. Nah, di mana di pertengahan 1997 ini terjadi kasus krisis ekonomi yang ditandai dengan harga jual yang tinggi dan juga daya beli masyarakat yang begitu rendah. Kemudian nilai tukar rupiah juga semakin merosot dibandingkan dengan mata uang asing. Krisis ataupun permasalahan itu tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini ditandai dengan unjuk rasa besar-besaran di ibu kota maupun di daerah lainnya yang didorong atau dipelopori oleh mahasiswa dan juga pemuda hingga akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Soeharto berhenti dari jabatannya yang menjadi awal era reformasi. Kemudian, boleh next. Di pertengahan tahun 1998, di pertengahan ini kemudian terjadi sama seperti saat sebelumnya, yaitu terjadi unjuk rasa besar-besaran hingga akhirnya terjadi suatu tuntutan yang berubah ke era reformasi, di mana boleh di next. Di back. Di mana terjadi amandemen ataupun perubahan UUD dengan landasan ataupun dasar untuk mengamandemen UUD tersebut karena UUD itu belum cukup mencakup suatu landasan kehidupan yang demokratis, pemberdayaan masyarakat, dan juga menghargai HAM, serta adanya penafsiran yang beragam pada dalam tubuh UUD. Perubahan ataupun amandemen UUD ini adalah suatu terobosan yang besar karena pada masa sebelum era reformasi atau tepatnya di Orde Lama itu pengubahan UUD itu harus dilakukan terlebih dahulu namanya referendum, di mana syarat-syaratnya itu cukup ketat ataupun rumit sehingga kemungkinan berhasil untuk pengubahan atau pengamandemen UUD itu cukup kecil peluangnya. Boleh di next. Kemudian amandemen dilakukan atau tuntutan amandemen itu untuk perubahan UUD itu memiliki tujuan di mana untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan juga hukum. Amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali, di mana amandemen pertama itu dilakukan pada saat sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1959, di mana di amandemen pertama ini dilakukan penyempurnaan 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, dan 21. Di mana pada amandemen pertama ini ada dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR, dan juga pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian amandemen kedua itu terjadi pada sidang tahunan MPR tanggal 7 hingga 18 Agustus tahun 2000, di mana amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Untuk amandemen ke-3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk amandemen ketiga yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 itu merubah beberapa pasal dan juga menambahkan 3 bab baru, yaitu bab 7A yang berganti nama berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, kemudian bab 7B ditambahkan dan bernama Pemilihan Umum, dan bab 8A ditambahkan dan diberi nama sebagai Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian untuk amandemen keempat dilakukan pada tanggal 11 sampai 1 sampai 11 Agustus 2002, di mana perubahan
dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang merubah beberapa pasal dan juga menambahkan bab baru, yaitu merubah nama bab dari bab 13 yang sebelumnya bernama pendidikan diubah menjadi pendidikan dan kebudayaan. Lalu pada bab 14 yang sebelumnya bernama kesejahteraan sosial diubah menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, berdasarkan keempat amandemen tersebut dapat diketahui bahwa sebelum amandemen atau sebelum perubahan dalam UUD terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, maka UUD terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Rido. Oke, jadi setelah tadi berbicara mengenai sejarah, pengertian, dan juga dinamika Undang-Undang Dasar ya sebagai konstitusi, mungkin timbul pertanyaan gitu ya, kenapa sih seberapa penting gitu konstitusi bagi suatu negara? Di sini akan dibahas mengenai pentingnya konstitusi. Boleh lanjut? Jadi menurut Hamid ya, mengatakan bahwa konstitusi itu sangat penting karena hal tersebut memberi suatu pegangan dan batasan sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara. Karena kita ketahui bahwa seorang presiden itu memiliki kekuasaan yang luas seperti tentara dan sebagainya, sehingga perlu dibatasi dan perlu diatur sehingga seluruh kebijakannya juga itu sesuai dengan konstitusi. Boleh lanjut? Selain itu juga ada pendapat dari Truken ya dalam bukunya bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu konstitusi tertulis. Jadi hasil dari perjuangan politik dari masa lampau dan dari tingkat-tingkat tertinggi tentang ketatanegaraan suatu bangsa. Sehingga dari hasil pemikiran tersebut itu dapat digunakan sebagai catatan atau suatu dasar bagi pemimpin selanjutnya dalam memimpin suatu negara. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan konstitusi. Ya, jadi secara garis besar konstitusi itu bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dan menjamin hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jadi konstitusi ini memberikan batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban dari pemerintah. Selanjutnya, nah, di Indonesia konstitusi itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada tata urutan dari peraturan perundang-undangan. Jadi di bawahnya seperti di bawah Undang-Undang Dasar itu kan ada undang-undang. Itu tidak boleh bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar. Begitupun di bawahnya. Hal ini bertujuan agar terjadi orkestra yang baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kadang-kadang kan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Nah, sehingga hal tersebut tidak akan terjadi kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dan yang selanjutnya, bagaimana kalau terjadi perbedaan gitu ya antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Di sini ada Mahkamah Konstitusi yang bisa memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar. Sering kita dengar ada uji material di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bila mana terjadi perbedaan atau pertentangan dengan undang-undang atau suatu hasil kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang, itu dapat diajukan ke konstitusi dan semua berdasarkan undang-undang konstitusi tersebut. Lanjut. Pengertian secara amandemen dan pentingnya juga dan lain-lain. Jadi di sini ada kasus nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Jadi sebelumnya nilai dan norma itu kan tidak dapat dipisahkan
secara satu sama lain. Dan sebagai panduan dalam hal yang akan diambil kemudian. Dengan norma itu ada kode kehidupan masyarakat dan konstitusional itu sudah dijelaskan itu adalah hukum yang tertinggi suatu negara. Mungkin ada 2 kasus yang akan dibahas. Untuk kasus pertama itu sebelum saya bahas, kita akan mengambil beberapa poin dari kasus ini, yaitu kasus pembunuhan Angelin dan pelanggaran UU Pokok Agrarianya. Jadi yang pertama itu pada Angelin itu menyatakan bahwa orang tua Angelin itu dengan sukarela memberikan hak asuh kepada poin kedua itu adanya surat yang mengatur bahwa orang tua kandung Angelin itu dilarang untuk mengungkapkan pernyataan sebelum Angelin berumur 18 tahun. Yang ketiga menyatakan Angelin itu mendapatkan hak waris dan warisan dari orang tua angkatnya. Walau begitu, di surat tersebut tidak menyebut harta akan menjadi milik itu pastinya memiliki HAM yang sudah melekat sejak dini, mungkin sejak lahir lah ya. Dan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya ini dengan melenyapkan HAM Angelinnya ini dalam satu hukum perundang-undangan yang menjamin HAM di dalam UUD 95 itu terutama di pasal 28A UU Agraria yang dalam kasus pembunuhan Angelin. Jadi dugaan ini tuh terkuak dari adanya dokumen perjanjian adopsi. Nah, disinilah timbul pertanyaan mendasar terkait hak Douglas atau ayah angkatnya Angelin itu untuk bisa memiliki properti yang sebenarnya itu dilarang dalam hukum Indonesia. Dalam nomor 5 tahun 1960 mengatur kepemilikan tanah dan negara asing. Selain itu, diperjelas lagi di UU Agraria berisi ketentuan hanya warga negara Indonesia WNI yang dapat mempunyai hak milik. Lalu pada kasus kedua itu ada Saiful Jamil dan Kacamata Indonesia. Saiful Jamil ini laporkan karena ia melakukan kekerasan yang seorang pria remaja yang puncut ini banyak juga maraknya pro dan kontra mengenai eksistensi LGBT ini. Jadi selain itu ada beberapa faktor penyimpangan dan pelecehan seksual. Yang pertama itu ada keterampilan sosial yang buruk. Orang akan cenderung memiliki risiko menjadi pelaku ketika ia berketerampilan. Lalu perasaan yang tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya berkaitan dengan keterampilan sosial yang buruk. Lalu untuk masalah seksual ini ya seperti intinya ya masalah seksual itu kan meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Jadi kaitannya dengan nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 berdasarkan pasal 1 ayat 3, pasal 29 dan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dapat dipahami bahwa negara merupakan negara hukum yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa yang senantiasa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Tapi LGBT adalah sebuah penyimpangan kodrat sejatinya
untuk berpasangan. Konsep itu dia UU nomor 1 tahun 1974. Ini juga berasal dari kesimpulan peradilan MA Saiful Jamil yang terjerat potensial dengan vonis 5 tahun penjara. Yang pertama adalah pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasal 15 percabulan. Yang ketiga yang pertama solusi preventif, yaitu mengajak masyarakat agar selalu menghargai orang lain. Yang kedua sifat dilindungi dan mengayomi. Yang ketiga diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku. Selain itu ada solusi represif. Yang pertama itu menyediakan tempat pengaduan dan pelaporan untuk korban ataupun sang saksi atas tindakan pelanggaran HAM, membina dan memberi penyuluhan agar tidak mengulangi kejadiannya, lalu melindungi korban serta mendampingi agar terhindar dari tindakan balas dendam. Terima kasih. Kami dari kelompok cukup mungkin pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alsa. Ya, dan teman-teman ada Mbak Safa, Mas Musafa, dan lain-lain. Ya, oke. Telah menyampaikan paparannya mengenai isi dari bab 4 ya, tentang konstitusi. Oke, saya kira sudah ada siap-siap ya teman-teman untuk bertanya ya. Ini kira-kira tadi sudah disampaikan ya contoh-contoh kasusnya ya. Mungkin teman-teman akan menanyakan hubungannya dengan konten bab 4 ini seperti apa begitu ya, dan seterusnya. Atau mungkin ada bagian-bagian dari bab 4 yang belum teman-teman pahami ya, mungkin nanti kelompok penyaji bisa menyampaikan. Silakan, terutama kelompok 5, 6, 7, mungkin 8 juga boleh ya, 1, 2, 3 boleh, silakan. Kelompok 5, tidak ada yang bertanya, mewakili. Oke. Nanti saya urutkan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tolong siap-siap dengan satu pertanyaan ya. Nanti saya ajak siapapun, nanti yang dapat sampur harus bertanya. Halo, kelompok 5. Ini kalau kerupuk ini seperti kerupuk yang kena angin ya. Apa Mbak Fitri namanya kalau kerupuk kena angin tuh? Melempem, Bu. Oh, melempem ya. Oke. Kelompok 5. Ayo, Bu. Kelompok 6. Siap-siap ya. Kelompok 7. Oke, saya mencatat ya teman-teman yang aktif bertanya dan pertanyaannya berkualitas ya. Mungkin saya memerlukan untuk mempertimbangkan nilai-nilai kalian nanti di akhir ya, karena kadang ada yang ini kok kurang sedikit dan seterusnya gitu ya. Jadi saya sempatkan untuk mencatat nama-nama kalian yang aktif. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ada Mbak Fitriani, ada Mbak Hanifah, ada Mas Billy. Ada siapa lagi di belakang? 4, 5 sekalian. Marcelino. Berikutnya, satu lagi. Billy, Hanifah. Oke.
Silakan, Mas Alsa bisa di-handle untuk diskusinya. Halo, Alsa tidak terdengar. Yang lainnya boleh ya, Ya, silakan. oke Bu. Oke, silakan. Halo Alsa. Oke, teman-teman silakan yang lainnya bisa menghandle ya kalau Alsa tidak terdengar suaranya. Terdengar nih Bu. Oke. Ya, silakan dipanggil itu teman-temannya. Oh iya ya. Oke, untuk monggo untuk Mas Billy Adri boleh bertanya. Ya Bu, jadi pertanyaan saya itu kan konstitusi di Indonesia kan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di salah satu pasal kan dinyatakan bahwa presiden hanya boleh dipilih 2 periode. Nah, dengan pasal tersebut apakah presiden kedua kita Bapak Soeharto itu melanggar konstitusi karena beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun? Udah itu aja, Bu. Oke, terima kasih Mas Billy Adrian. Untuk pertanyaan dari Mbak Hanifah Sofiati, monggo. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, tadi kan kelompok 4 sudah menyebutkan ya solusi represif sama solusi preventif. Nah, kalau untuk solusi nyata dari kelompok kalian itu untuk menangani kasus-kasus yang kayak kalian sebutkan tadi itu apa gitu? Atau apakah melakukan penyuluhan atau apa gitu? Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Untuk monggo. Saya ya, Mas. Oke, saya izin bertanya, kan tadi kelompok udah menyampaikan soal amandemen-amandemen. Nah, apabila nih dalam pasal di Undang-Undang Dasar masih terdapat keambiguitas, ada ambigu gitu, gimana sih menurut kelompok tanggapannya dan solusi apa yang mungkin dapat diberikan gitu kepada pemerintah untuk menyelesaikan hal tersebut? Karena kalau pasalnya sendiri aja mengandung ambigu, eksekusinya juga akan kurang terlaksana dengan baik kan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau tanya tadi? Fitriani? Saya pertanyaannya sama dengan Hanifah, Bu. Sudah terwakilkan oleh Hanifah. Iya, iya. Oke, Rahid. Diterima langsung ya, Mas Alsa ya. Izin bertanya. Nah, dalam aturan konstitusi itu kan ada banyak undang-undang yang mengatur rakyat. Nah, salah satu undang-undangnya itu yang saat akhir-akhir ini menjadi sorotan itu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, banyak rakyat yang kurang setuju dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang prinsipnya merugikan pekerja. Nah, apabila pekerja ini tidak setuju dan ingin berdemo di jalan raya, kalau menurut saya itu kurang efektif dan kalau dari pengamatan saya itu agak kurang didengar dari pemerintah.
karena metode-metode tersebut kayak terlihat udahlah, cuma udah biasa kayak demo-demo doang. Nah, agar kedepannya terjadi perbaikan dan masukan ke pemerintah yang efektif itu seharusnya seperti apa ya? Karena kalau pas